Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita teruskan pengajian yang lalu tentang puasa Ramadan. Kali ini kita akan membahas siapa-siapa yang diwajibkan untuk berpuasa. Apa syarat-syaratnya orang yang wajib untuk berpuasa? Karena tidak semua orang itu wajib berpuasa, tidak semua orang itu dibebani puasa. Lalu untuk siapa puasa ini harus dikerjakan? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wa yatahattamu wujubu dzalika. Puasa Ramadan itu diwajibkan untuk siapa? Ala kulli muslimin. Diwajibkan untuk setiap orang muslim. Muslim yang mana? Kan ada muslim itu masih anak-anak, walaupun anak-anak dia muslim. Ada muslim itu sudah dewasa. Muslim yang mana? Yang wajib untuk melakukan puasa di bulan Ramadan itu ala kulli muslimin balighin. Jadi muslim syaratnya dia adalah baligh. Orang muslim, orang yang baligh, muslim yang baligh. Ketika dia muslim ini adalah muslim yang baligh, maka orang ini wajib berpuasa. Tapi apa cukup? Orang yang muslim balik ini wajib berpuasa? Belum cukup. Maka syarat berikutnya adalah muslimun balighun akilun. Orang muslim balik, orang muslim yang akil, balik tapi berakal. Karena ada orang balik tapi tidak berakal, ada yang seperti itu. Usianya sudah besar itu, tapi tidak berakal, ada yang seperti itu. Kenapa kalau tidak berakal? Karena dia belum bisa membedakan yang senang dan yang tidak senang. Dia belum bisa membedakan itu. Satu contoh, ketika di suatu daerah itu ada seorang pemuda, tampan sekali pemuda itu. Akan tetapi pikirannya agak kurang dia. Buktinya kurang gimana? Ketika dia menimba air dengan ember di sumur, di situ ada beberapa mahasiswi. Mahasiswi itu istilah orang Jambi itu jagil. Dia katakan, "Hai cowok." Yang memanggil hai cowok justru dilempar pakai ember yang dia punya itu. Mestinya dia seneng. Orang yang jagil itu, cewek itu cantik, berarti dia itu kurang akalnya. Suatu saat dia itu saya suruh untuk memindahkan pasir dari satu tempat ke tempat lain. Ketika saya kasih duit 50.000 itu tidak mau dia. Tetapi ketika saya kasih duit 2.000 jumlahnya ada 5, itu dia malah mau yang seperti itu. Gak usah 5, 1 saja. Yang penting ada duit 2.000. Maka selesai itu pasir 1 truk itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Ini artinya kan tidak berakal. Orang yang seperti itu, maka walaupun dia muslim dan dia kalau dari segi umurnya dia sudah balik, tetapi dia tidak berakal, maka orang yang seperti itu dia tidak wajib untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan karena akalnya kurang. Kemudian ketika seseorang muslim sudah akil, sudah balik, apa itu sudah cukup? Belum. Siapa lagi orang yang harus melakukan puasa itu? Penuhi tohir. Maka orang muslim yang balik, yang akil, yang tohir, tohir itu artinya suci. Orang muslim balik, akil, suci, itu dia yang wajib melakukan puasa Ramadan. Oleh karena itu, untuk suci ini bukan suci dalam artian suci dari najis, bukan. Ini suci ini yang dimaksud adalah khusus untuk perempuan. Laki-laki tidak pernah tidak mengalami
Artinya laki-laki itu tidak akan tersentuh dengan kata-kata suci di sini. Laki-laki tentu akan suci seterusnya, dalam artian dia tidak pernah datang bulan. Kalau ada laki-laki datang bulan perlu dipertanyakan kelaki-lakiannya. Karena dulu tahun 97 waktu saya pulang dari Padang, itu di satu rumah makan ada seorang laki-laki pemuda kok tiba-tiba datang bulan. Berarti dia itu pengennya laki-laki tapi ternyata dia adalah perempuan. Maka yang dominan di situ adalah perempuannya karena dia datang bulan. Dia mengatakan punya dua jenis kelamin, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Ketika dia datang bulan berarti dia adalah seorang perempuan karena laki-laki tidak ada yang datang bulan. Maka orang yang datang bulan itu tidak wajib berpuasa. Kemudian syarat berikutnya adalah kalau sudah muslim, balik, akil, tohir, tidak kalah pentingnya syaratnya adalah qadir, mampu dia berpuasa. Walaupun dia seorang muslim, akil, balik, tohir, kalau tidak mampu dia berpuasa, maka dia tidak ada kewajiban puasa pada hari itu. Lalu nanti akan ada pembahasan, kalau seandainya dia tidak mampu, apakah dia lepas begitu saja gugur kewajiban puasa atau tidak? Nah, nanti berikutnya ada pembahasan. Yang jelas salah satu di antara syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berpuasa itu adalah qadir, dia mampu berpuasa. Kalau tidak mampu berpuasa saat itu dia tidak wajib berpuasa. Kenapa demikian? Kalau tidak mampu tetap diwajibkan untuk berpuasa, ini akan menyiksa. Kenapa menyiksa? Karena salah satu di antara wajib menjalankan rukun Islam itu adalah berpuasa, maka ketika dia tidak mampu kemudian dipaksa harus puasa karena itu adalah merupakan wajib itu ditinggalkan mendapat dosa, dikerjakan mendapat pahala, dia tidak mampu akhirnya dia berdosa. Kalau seandainya tidak ada qadir ini, ketika ada qadir mampu, syarat puasa itu adalah mampu, maka orang-orang yang tidak mampu tidak usah kecil hati, tidak usah sedih. Kenapa? Karena ini merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu ya tidak wajib puasa pada hari itu. Kemudian berikutnya adalah mukim. Jadi ketika dia mukim artinya tidak bepergian, tidak dalam keadaan safar, tidak sedang pergi dari Jambi ke Padang, dari Jambi ke Jawa, dari Jambi ke Kalimantan, tidak sedang seperti itu, maka orang yang seperti itu adalah orang yang wajib berpuasa. Jadi syarat untuk wajib berpuasa itu adalah muslim, balik, kemudian berakal, kemudian suci, kemudian mampu, dan kemudian dia tidak dalam keadaan sedang safar. Inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang muslim untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wa ammal kafiru, lalu bagaimana kalau orang kafir? Wajibkah dia berpuasa? Dia balik, dia akil, dia qadir, dia tohir, dia mukim. Wajib tidak dia berpuasa? Fa innahu in kana asliyan, kalau kafirnya itu asli, maksudnya dari lahir dia kafir, lam yukhatib bihi fi hali kufrihi, maka orang kafir yang seperti itu tidak memperoleh khitab, tidak memperoleh arahan perintah dari wajibnya puasa di bulan Ramadan ini. Artinya orang kafir asli dari lahir dia tidak wajib berpuasa. Li'annahu la yasihu minhu, kalau seandainya dia memaksakan diri untuk berpuasa, maka puasanya itu tidak sah karena salah satu syarat puasa adalah dia muslim sementara dia belum Islam. Oleh karena itu dia tidak sah berpuasa. Oleh karena itu orang kafir tidak wajib berpuasa. Lalu gimana kalau dia masuk Islam? Wa in aslama, kalau orang muslim itu orang kafir itu masuk Islam, ketika seorang kafir itu masuk Islam, lam yajib alaihil qada'u. Orang kafir masuk Islam, lalu gimana puasa-puasa sebelumnya ketika dia belum masuk Islam itu tidak wajib qadha. Ketika ada orang Kristen umpamanya, atau Hindu, atau Buddha, atau Konghucu datang ke saya, Ustadz, saya ingin masuk Islam, kemudian saya Islamkan, maka sholat, puasa yang lalu-lalu itu tidak wajib diqadha kalau dia adalah kafir asli muslim. Maksudnya dia masuk Islam itu sudah dalam keadaan balik atau sudah kekinian, sudah tua baru masuk Islam. Aslinya lahir dia adalah
dari rahim orang yang tidak Islam, non-Muslim. Oleh karena itu, ketika seorang non-Muslim masuk ke dalam Islam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru iyantahu yaghfir lahum ma qad salat. Katakan, wahai Muhammad, untuk orang-orang yang kafir, in yantahu, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, artinya dia masuk Islam, yaghfir lahum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka semuanya, maqad salaf, dosa-dosa yang telah lalu. Artinya tidak wajib untuk mengqadha puasanya yang ditinggal. Wali anna fi ijabi qada'i ma fatalil kufri, kalau seandainya puasa-puasa yang lalu itu diwajibkan untuk mengqadha, diwajibkan untuk mengganti puasa-puasa pada saat ia masih dalam keadaan kafir, itu pasti akan memberatkannya. Nah, kalau sudah berat, apa yang terjadi? Tangfiran anil Islam, akhirnya dia lari dari Islam. Oh, ternyata masuk Islam ini berat ya, masa yang kemarin-kemarin juga harus aku berpuasa, sementara dia masuk Islam umur 50 tahun, jadi 30 tahun, 35 tahun yang lalu aku harus bayar puasa. Wah, keberatan yang seperti itu. Nah, inilah kenapa Allah meringankan orang-orang yang masuk Islam. Dihapus seluruhnya suci. Begitu dia udah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, suci, bersih seperti kertas putih, nggak ada dosa. Wa in kana murtad, dan lain halnya kalau dia murtad. Murtad itu artinya orang yang tadinya Islam kemudian keluar dari Islam, apakah masuk agama Kristen, masuk agama Hindu, masuk agama Buddha, bermacam-macam, yang jelas keluar dari Islam. Kalau orang murtad seperti itu, gimana puasanya yang saat dia murtad itu, wajib diganti atau tidak? Wa in kana murtad dan lam yukhatib bihi fi halir riddati, ketika orang itu murtad, dia tidak memperoleh khitab kewajiban puasa ini. Artinya dia tidak memperoleh perintah kewajiban puasa ini. Li'annahu la yasihu minhu, karena dalam keadaan murtad itu puasanya tidak sah. Karena syarat puasa kan muslim, maka tidak sah dia berpuasa. Kenapa tidak sah berpuasa? Karena syarat berpuasa muslim sementara dia sedang keluar dari Islam, dia sedang murtad dari Islam, dia keluar dari agama Islam. Tetapi wa in aslama, kalau dia telah masuk Islam, wajaba alaihi qada'u ma tarakahu fi halil kufri. Kalau dia telah masuk Islam, maka ia wajib mengqadha puasa yang telah ditinggalkan selama dia murtad. Kalau dia murtad selama 10 tahun, berarti dia harus puasa selama 10 bulan. Kalau dia murtad selama 20 tahun, berarti dia harus membayar puasanya itu selama 20 bulan. Begitu seterusnya. Kenapa? Karena dia tadinya sudah Islam, kok tiba-tiba murtad. Maka kemurtadannya itu yang akan menyusahkan dia sendiri. Akhirnya dia memiliki hutang puasa yang banyak. Kenapa? Karena ketika dia murtad mau puasa tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena syarat puasa harus muslim. Oleh karena itu orang murtad tetap dia membayar puasanya. Tapi kalau orang kafir telah masuk Islam, maka sebelumnya itu tidak wajib dia berpuasa. Li'annahu iltazama dzalika bil islami, karena puasa Ramadan itu diwajibkan kepada orang yang murtad itu karena dia telah memeluk agama Islam sebelumnya, telah beragama Islam sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.